Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar klub voli Surabaya Samator. Oke, sudah cukup lama saya tidak membahas perkembangan terkini tentang Surabaya Samator setelah mereka tampil di Liga Voli Divisi 1 dan juga persiapan mereka untuk tampil di Proliga tahun 2025 nanti. Manajemen Surabaya Samator ternyata sudah melakukan persiapan yang cukup matang untuk menyambut Proliga yang menurut rencana akan dimulai pada tanggal 3 Januari tahun 2025 nanti. Salah satu persiapan matang yang dilakukan oleh klub legendaris itu adalah mendatangkan pemain asing baru untuk bertanding di Proliga. Jadi saat ini manajemen Surabaya Samator ternyata sudah berhasil mendatangkan pemain baru asal Kuba. Namanya adalah Yaisel Punales yang berposisi sebagai outside hitter. Sampai saat ini memang manajemen Surabaya Samator belum memberikan pengumuman secara resmi tentang keberhasilan mereka mendatangkan pemain yang mempunyai tinggi 195 cm itu. Sebelumnya gosip atau isu tentang Yaisel Punales yang akan bergabung dengan Surabaya Samator itu sudah mulai ramai dibicarakan setelah Aspagensi memposting konten yang menyebutkan bahwa Yaisel Punales sudah mencapai kesepakatan dengan salah satu klub yang akan berlaga di Proliga tahun 2025. Postingan yang diposting oleh Aspagensi sendiri memang tidak menyebutkan klub mana yang berhasil mendapatkan tanda tangan Yaisel Punales, tapi sampai sejak saat itu memang para penggemar voli Indonesia itu sudah memprediksi dan sudah menduga bahwa Yaisel Punales itu akan bergabung dengan Surabaya Samator. Di dalam postingannya memang Aspagensi itu hanya menyebutkan bahwa Yaisel Punales itu sudah mencapai kata sepakat dengan salah satu klub peserta Proliga dan tujuannya adalah untuk memperkokoh atau menguatkan pertahanan dari klub tersebut. Tapi berdasarkan situs Volleybox, memang Yaisel Punales itu memang saat ini sudah terkonfirmasi menjadi pemain baru Surabaya Samator. Nah, di dalam postingannya itu juga Aspagensi itu menyebutkan bahwa saat ini Yaisel Punales itu menetap di Italia karena musim lalu dirinya itu bermain di klub namanya adalah Conad Reggio Emilia yang berlaga di kasta kedua Liga Italia. Nah, kepastian itu atau gosip itu semakin terkonfirmasi setelah Yaisel Punales itu mengikuti atau menjadi follower akun Instagram Surabaya Samator. Di sisi lain, manajemen Surabaya Samator itu belum memfollow atau belum menjadi pengikut akun Instagram Yaisel Punales. Nah, sampai saat ini seperti yang tadi saya bilang bahwa manajemen Surabaya Samator itu memang belum mengumumkan secara resmi tentang keberhasilan mereka mendatangkan Yaisel Punales. Hal yang sama atau kebijakan yang sama sebenarnya juga terjadi ketika manajemen Surabaya Samator itu mendatangkan setter asing asal Kuba juga, yaitu Livan Tabuada. Nah, kalau kita bicara tentang Yaisel Punales sendiri, ini merupakan pemain yang cukup tinggi, seperti yang tadi saya bilang bahwa tingginya itu mencapai 195 cm. Dirinya itu lahir pada tanggal 28 September tahun 2001. Itu artinya saat ini Yaisel Punales itu usianya sudah mencapai 23 tahun. Usia yang cukup muda tapi juga tidak terlalu muda banget dan mungkin dirinya itu sudah menuju ke tahap golden age atau usia emas. Selain itu juga Yaisel Punales dengan tinggi yang sangat menjulang itu, dirinya itu mempunyai jangkauan specs tinggi 360 cm dan juga Yaisel Punales pemain asal Kuba itu mempunyai jangkauan blok setinggi 340 cm. Kalau kita bicara tentang karir yang sudah dijalani oleh Yaisel Punales, dirinya itu memang belum membela banyak klub dengan usia yang baru 23 tahun. Kalau menurut situs Volleybox, Yaisel Punales itu baru membela 3 klub. Jadi pada tahun 2018-2019, Yaisel Punales itu bergabung dengan Villa Clara yang merupakan salah satu klub di Liga Kuba. Setelah itu pada tahun 2022, tahun 2023, Yaisel Punales itu bergabung dengan OK Dubocica yang berlaga di Liga Serbia. Nah, di musim lalu, Yaisel Punales itu bergabung dengan klub Italia namanya adalah Conad Reggio Emilia yang bertanding di kasta kedua Liga Italia. Kalau kita bicara tentang prestasi, memang sampai saat ini Yaisel Punales kalau menurut situs di Volleybox itu memang belum mendapatkan prestasi yang membanggakan. Bahkan dirinya itu belum berhasil membawa timnya menjadi juara di liga yang diikutinya. Kalau kita bicara tentang karir Yaisel Punales di Conad Reggio Emilia,
pada musim lalu dirinya hanya membawa klub itu berada di posisi ke-9 di Italian Cup itu. Setelah itu dirinya itu juga hanya bisa membantu Conad Reggio Emilia finish di posisi ke-11 pada kejuaraan Italian Serie A itu. Nah, itu tentu menjadi catatan tersendiri karena apa? Pemain baru Surabaya Samator yang datang itu ternyata belum memiliki belum memiliki prestasi yang bisa dikatakan sangat membanggakan. Padahal seperti yang kita ketahui, pemain asing biasanya akan datang membawa beban tersendiri, membawa portofolio tersendiri, tapi ternyata Surabaya Samator memiliki penilaian lain sehingga mereka akhirnya berani untuk merekrut pemain asal Kuba itu. Nah, tentu saja itu menjadi catatan tersendiri karena apa? Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini para pemain Surabaya Samator itu bisa dikatakan masih muda, pengalaman mereka belum banyak, jam terbang mereka belum tinggi, dan itu sudah terbukti ketika mereka mengikuti Live Volley Divisi 1 pada tahun 2024. Ketika menghadapi tim-tim yang memang kemampuannya masih bisa dikatakan di bawah, para pemain Surabaya Samator itu bisa menunjukkan permainan yang solid, permainan yang kompak, tapi ketika mereka menghadapi tim yang dengan kemampuan setara, mereka itu akhirnya bisa kelihatan tidak tune in, mereka tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik, sehingga mereka akhirnya harus kalah. Salah satunya adalah ketika mereka menghadapi Sukun Badak. Nah, padahal seperti yang kita ketahui, Surabaya Samator sebenarnya membutuhkan pemain yang sangat berpengalaman, karena kalau kita bicara Proliga, tentu saja pemain-pemain yang diterjunkan di Proliga adalah pemain-pemain yang memiliki jam terbang, mereka juga memiliki kemampuan yang bisa dikatakan sangat istimewa atau bahkan bisa dikatakan terbaik di Indonesia. Kalau kita bicara apakah Yaisal Punales itu bisa untuk mengatrol atau mengangkat performa Surabaya Samator, tentu saja jawabannya saat ini belum bisa dijawab karena apa? Sampai saat ini Yaisal Punales itu juga belum bergabung berlatih dengan Teddy Oka dan kawan-kawan di markas Surabaya Samator. Tapi tentu saja para penggemar Surabaya Samator hanya bisa berharap agar Yaisal Punales bisa untuk menggendong tim, dirinya bisa untuk mengangkat prestasi Surabaya Samator, minimal mengembalikan kejayaan Surabaya Samator sebagai tim legendaris dan sebagai tim dengan gelar juara Proliga terbanyak. Bergabungnya Yaisal Punales itu juga menambah koneksi yang ada di Kuba, karena sebelumnya Surabaya Samator itu sudah mendatangkan pelatih asal Kuba, yaitu Rodolfo Luis Sanchez, dan juga setter asal Kuba, yaitu Livan Tabuada. Nah, dengan Kuba Connection atau koneksi antar pelatih dan juga pemain asal Kuba, tentu saja mereka tidak memiliki kesulitan minimal dari bahasa, kemudian juga chemistry yang terbangun itu diharapkan bisa terjalin dengan cepat dan juga dengan baik. Kalau kita bicara tentang koneksi, memang kalau kita melihat di Live Volley Divisi 1 kemarin, memang ada beberapa penggemar volley Indonesia yang menganggap bahwa para pemain Surabaya Samator itu kesulitan untuk menerjemahkan game plan atau taktik yang diterapkan oleh Rodolfo Luis Sanchez, karena Rodolfo Luis Sanchez dan juga para pemain itu dianggap terhalang dari segi bahasa. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang keputusan Surabaya Samator untuk mendatangkan Yaisal Punales untuk berlaga di Proliga tahun 2025 nanti? Kita doakan Surabaya Samator bisa mendapatkan prestasi sekaligus mengembalikan nama besarnya sebagai tim legendaris yang ada di Indonesia. Tidak lupa kita doakan agar Timnas Volley Indonesia bisa berprestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.